Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali berada di tanaman kakao hasil replanting dari sambung pucuk. Hari ini saya ingin berbagi dengan kawan-kawan tanaman kakao yang tumbuh atau yang dibudidayakan di bawah pohon kelapa dengan berbagai macam naungan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panji Go. Oke, mantap. Ini adalah lahan kakao replanting yang ditanam pada luasan lahan 0,25 hektar atau 1/4 hektar yang ditanami dengan dua jenis kakao, yaitu S2 atau Sulawesi 2 dengan klon atau jenis MCC 02 dengan jumlah tanaman sekitar 180 tanaman. Di mana tanaman ini ditanam di bawah pohon kelapa. Pohon kelapa dengan naungan yang lainnya. Ini ada cengkeh, kemudian pisang, dan ada durian. Nah, tetapi tanaman ini walaupun berada di bawah naungan pohon kelapa, cengkeh, dan tanaman lainnya, pertumbuhannya cukup bagus dan kelihatan sangat subur. Ini yang MCC 02 nya. Nah, pertumbuhannya sangat bagus. Dan kemungkinan saja pertumbuhan ini juga karena pemiliknya rutin melakukan pemupukan di tanaman ini. Saya melihat pada tanaman ini telah diberikan pupuk, tetapi diberikan dengan cara ditabur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan cara ditabur ini bisa menghilangkan unsur hara, di mana unsur hara yang terdapat dalam pupuk baik jenis NPK, urea, dan jenis lainnya. Nah, dalam hal ini unsur hara apabila terkena panas atau pada dasarnya yang ditabur itu terkena cahaya matahari yang panas, unsur hara itu akan cepat menguap ke udara, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dari unsur hara yang diberikan. Sehingga direkomendasikan pemberian pupuk ke dalam tanah untuk budidaya tanaman kakao itu diberikan dengan cara ditugal, yaitu membuat lubang sekitar 4 atau 5 bahkan sampai 6 lubang di sekeliling tanaman dan memberikannya secara
sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan pertumbuhannya. Tanaman yang tumbuh di bawah naungan itu cukup bagus, dan ini MCC 02 sudah berbuah. Ini ada buahnya, ada beberapa tanaman ini sudah bukan buahnya ini, dan ini cukup bagus. Nah, karena memang kita ketahui bahwa tanaman kakao adalah tanaman yang tidak membutuhkan sinar matahari secara full. Nah, sehingga pertumbuhannya ini cukup bagus. Dan memang direkomendasikan untuk tanaman kakao itu harus ada penaungnya, baik penaung yang utama maupun penaung sementara. Nah, penaung sementara adalah pisang, penaung sementara, dan penaung utamanya yang jangka panjang adalah ini adalah tanaman durian. Bisa juga tanaman alpukat dan tanaman kayu yang lainnya adalah pesa, pete, dan tanaman lainnya. Nah, itu sebagai penaung. Nah, tapi perlu diingat bahwa MCC 02 itu harus ditanam dengan jenis yang lain untuk menjadi pejantan bagi MCC 02 yang tidak maksimal di dalam perkawinannya untuk penyerbukan pada bunganya, sehingga harus ditanam dengan jenis lain. Bisa menggunakan S1 dan BB karena jenis itu adalah yang kompatibel dengan tanaman MCC 02. Nah, kita lihat ini MCC 02 nya sudah berbuah, dan ini sudah banyak bunganya yang muncul di atas. Sehingga untuk kedepannya kawan-kawan yang mau melakukan budidaya kakao pada lahan yang ada itu harus ada tanaman penaungnya. Nah, kalau tanaman kakao yang dibudidayakan sebelumnya telah ada tanaman kelapa sebagai penaung, nah itu juga lebih bagus. Tapi kalau ada tanaman yang mau dibudidayakan pada lahan terbuka, seharusnya 6 bulan sebelum penanaman sudah direncanakan sudah ditanam penaung, seperti halnya adalah gamal. Juga pada tanaman penaung sementara itu bisa menggunakan tanaman jagung. Demikian yang bisa saya bagikan hari ini. Hal ini hanya sebagai sharing pengetahuan untuk berbagi pengetahuan di dalam budidaya kakao. Nah, saya berharap untuk teman-teman harus melihat tanaman kakao yang kebutuhannya adalah penaung, sehingga penting harus menyiapkan tanaman penaung, baik yang penaung jangka panjang maupun penaung sementara. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk update terbaru dari saya masalah tanaman kakao. Oke.